Kita, generasi yang dipilih Tuhan untuk finish the unfinished. Seperti Yosua yang memiliki ketaatan dan iman sehingga dapat meruntuhkan tembok Yeriko. Sudahkah kalian meruntuhkan tembok-tembok dalam hidup kalian? Seperti Rahab yang memiliki ketakutan pada Tuhan Allah Israel, Tuhan kita. Sudahkah kamu menaruh ketakutanmu hanya pada Tuhan dan tidak pada yang lain? Seperti Musa yang percaya, sudahkah kamu percaya pada rencana besar Tuhan dalam hidupmu? Hari-hari ini memang bukanlah hari yang mudah. Apakah kamu masih memikirkan hal-hal tak berarti dan berpusat pada masalahmu sendiri? Kamu akan dipakai Tuhan menjadi anak panah yang melesat cepat dan tepat. Are you ready for the final battle? Pasukan Tuhan, are you ready to final battle? Ready! Mari sama-sama kita bangkit dan berdiri. Mari sama-sama kita satukan hati dan katakan, our God is an awesome God, He reigns from heaven above with peace. Jump out and move, our God is an awesome God. Our God is an awesome God, He reigns from heaven above with peace. Jump out and move, our God is an awesome God. Our God is an awesome God, He reigns from heaven above with peace. Jump out and move, our God is an awesome God. Our God is an awesome God, He reigns. Mari sama-sama dengan iman katakan, jump out and move, our God is an awesome God. Our God is an awesome God, He reigns from heaven above with peace. Jump out and move, our God is an awesome God. Our God is an awesome God, He reigns from heaven above with peace. Jump out and move, our God is an awesome God. Our God is an awesome God, He reigns from heaven above with peace. Jump out and move, our God is an awesome God. Our God is an awesome God, He reigns from heaven above. Mari sama-sama kita tepuk tangan di atas. Jump out and move, our God is an awesome God. Pujian terbaik Tuhan is an awesome God, He reigns from heaven above with peace. Jump out and move, our God is an awesome God. Our God is an awesome God, He reigns from heaven above with peace. Jump out and move, our God is an awesome God. Our God is an awesome God, He reigns
Yes, sepakat. Coba aku mau uji kalian udah terbakar sampai mana. Siapa yang hebat? Tuhan Yesus. Kalau gini ceritanya ini belum masuk. Siapa yang hebat? Tuhan Yesus. Teman-teman, kita sekarang ada di final battle dan kita ini adalah King's Arrow. Jadi aku juga mau kasih kode satu kali lagi buat teman-teman semua. Kalau aku bilang siapa kita mau jawab dengan kesungguhan hati, dengan sepakat kita mau bilang King's Arrow, oke? Siapa kita? King's Arrow. Siapa kita? King's Arrow. Sekali lagi, siapa kita? King's Arrow. Coba senggol kanan kirinya bilang kita King's Arrow. Kita King's Arrow. Hidupku di tanganmu, Anugerah bagiku. anugerah bagiku. Sungguh itu tak pernah terbayangkan. Kau memakai hidupku dengan kekuatanku. Kau lengkapi hidupku. Sungguh itu tak pernah terpikirkan. Kau memakai hidupku, Yesusku. Bagai anak panah di tangan pahlawan, jadikan hidupku di tanganmu. Aku kan melesat di garis terdepan. Dengan kuasa-Mu hancurkan musuhku. Amin. Siapa kita? King's Arrow. Dengan kekuatanku Kau lengkapi diriku. Sungguh itu tak pernah terpikirkan. Kau memakai hidupku, Yesusku. Bagai anak panah di tangan pahlawan, jadikan hidupku di tanganmu. Aku kan melesat di garis terdepan. Dengan kuasa-Mu hancurkan musuhku. Anak panah di tangan pahlawan, jadikan hidupku di tanganmu. Aku kan melesat di garis terdepan. Dengan kuasa-Mu hancurkan musuhku. Bagai anak panah di tangan pahlawan, demikian hidupku di tanganmu. Kita mau sama-sama belajar, aku punya gerakan ya teman-teman. Kan melesat di garis terdepan. Dengan kuasa-Mu hancurkan musuhku. Oke, sebelum itu aku lihat teman-teman ini kayaknya masih kaku. Kita ini kurang pemanasan. Nah, di lagu Anak Panah ini aku benar-benar mau teman-teman semua kita all out buat Tuhan Yesus. Oke? Amin. Nah, Amin. gerakannya adalah kayak gini. Siap mengikuti ya? Siap. Siap. Bagai Anak panah di tangan pahlawan, demikian hidupku di tanganmu.
hancurkan musuh. Oke, kita coba lagi. Bagai anak panah yang di belakang tangan pahlawan. Ikutin dia. Demikian hidupku di tanganmu. Youth gak boleh jaim, youth harus Aku cheerful. kan melesat di garis terdepan. Dengan kuasamu hancurkan musuhnya. Bagai anak panah di tangan pahlawan. Demikian hidupku di tangan. Siapa melesat? Aku kan melesat di garis terdepan. Selamat. Dengan kuasamu hancurkan musuhmu. Yeah. Nah, ini baru anak panah. Pasukan Tuhan, siapa kita? Siapa kita? Coba sekarang. Jump, 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 jump. Bagai anak panah Tepuk tangan di atas kepala, yuk. pahlawan. Demikian hidupku. Yeah. Aku kan melesat di garis terdepan. Siap-siap gerakannya ya. Kuasamu hancurkan musuhmu. Bagai anak panah di tangan pahlawan. Demikian hidupku di tanganmu. Aku kan melesat di garis terdepan. Dengan kuasamu hancurkan musuhmu. Melawan. Dengan kuasamu hancurkan musuhmu. Dengan kuasamu hancurkan musuhmu. Yang percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, katakan haleluya. Pasukan Tuhan sekali lagi katakan haleluya. Mari sama-sama kita angkat tangan kita di atas kepala. Kita berikan tepuk tangan kita yang meriah bagi nama Tuhan. Sebab Dia adalah Tuhan yang besar. Bebaskan rohmu sama-sama. Katakan pelukis cakrawala. Pelukis cakrawala, perangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Kaulah pemilik kehidupan Tuhan. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Pasukan Tuhan, sama-sama angkat tanganmu, katakan kami rindukan kuasa lawatanmu. Coba kita pasti dengar. Are you ready? 1, 2, 3, go! Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, musik dinyanyikan. Sama-sama kita sorakan. Reign in sorga. Sama-sama kita berikan tepuk tangan bagi Yesus. Katakan pemilik kehidupan. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Yang sepakat mari sama-sama angkat tangan dan katakan kami rindukan kuasa lawatanmu. Kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan let's go. Saat hati
Jesus. Sama-sama kita sorakan nama Tuhan. Jesus, 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 Jesus. Sama-sama, everybody scream. Yang rindukan lawatan, angkat tanganmu dan katakan, Tuhan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan. Let's go. Belenggu dipatahkan, bertindak dinyatakan. Praise for God. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Masih semangat, amin. Amin. Siapa kita? King Zero. Siapa kita? King Zero. Mari sama-sama kita duduk kembali. Mari sama-sama kita siapkan hati lebih lagi untuk Tuhan. Amin. Amin. Raise a hallelujah in the presence of my enemy. Raise a hallelujah louder than the unbelief. Raise a hallelujah. My weapon is a melody. Raise a hallelujah. Heaven's come to fight for me. I'm gonna sing in the middle of the storm, louder and louder. You gotta hear my praises roar. I'm from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. Raise a hallelujah with everything inside of me. Raise a hallelujah. I will watch the darkness leave. Raise a hallelujah in the middle of the mystery. So raise a hallelujah. Feel your Lord, your hold on me. I'm gonna sing in the middle of the storm, louder and louder. You gotta hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. I'm gonna sing in the middle of the storm, louder and louder. You gotta hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive.
louder. Sing a little 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 louder. In the presence of my enemies. Sing a little louder. Shout louder than the unbelief. Sing a little louder. My weapon is a melody. Sing a little louder. Heaven's come to fight for me. Sing a little louder. In the presence of my enemies. Sing a little louder. Louder than the unbelief. Sing a little louder. My weapon is a melody. Sing a little louder. Heaven's come to fight for me. Sing a little louder. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you gotta hear my praises roar. I'm from the ashes, hope will arise. The dead is defeated, the King is alive. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you gotta hear my praises roar. I'm from the ashes, hope will arise. The dead is defeated, the King is alive. Oh, raise a hallelujah. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Oh, raise a hallelujah. Sama-sama kita naikkan haleluya. Raise a hallelujah. Oh, raise a hallelujah. Mari sama-sama kita naikkan pujian terbaik buat Tuhan. Sebab Tuhan adalah panglima bara tentara Tuhan. Oh, raise a hallelujah. Oh, raise a hallelujah. Hallelujah. We give you praise. Masing-masing dari kita pasti punya raksasa kita. Tapi mau nggak sama-sama hari ini kita naikkan haleluya. Meskipun kita tahu kita nggak sempurna. Meskipun kita tahu di depan kita ada sungai yang belum terbelah. Tapi sama-sama kita mau serukan haleluya. Untuk membelah sungai yang ada. Untuk membelah lautan yang ada. Untuk membelah setiap raksasa kita. Haleluya. Kami tahu Tuhan, sebab firman-Mu berkata, dan Tuhan akan memberi damai sejahtera di dalam negeri-Mu, sehingga kamu akan berbaring dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Amin. Tuhan akan melenyapkan binatang buas dari negeri-Mu, dan pedang tidak akan melintas di negeri-Mu. Kamu akan mengejar musuh-Mu, dan mereka akan tewas di hadapan-Mu. 5 orang di antaramu akan mengejar 100, dan 100 di antaramu akan mengejar selaksa. Semua musuhmu akan tewas di hadapanmu oleh pedang. Semua yang sepakat kalau kita akan menewaskan musuh kita semua, katakan haleluya. Sepakat katakan haleluya. Sama-sama kan. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yes, you are.
light in the darkness. My God, that is who you are. Sebab firman katakan, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yes, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yes, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, that is who you are. 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 Oh, that is who you are. That is who you are. 'Cause you are great. That is who you are. 'Cause you are awesome, God. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop. Sama-sama katakan, even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yes, you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, that is who you are. 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 Oh, that is who you are. That is who you are. Yes, you are. That is who you Dia Allah yang membuka setiap jalan. Dia Allah yang menciptakan. Dia Allah yang membuat setiap perjanjian yang indah dengan kita. There is who you are. Yang menerobos seperti air. Kiara basakana mata kaya basakana maya. Ke masing-masing kita dealing dengan hati kita. Kiara basakana maya basakana. Kau boleh panggil Yesus. Kau boleh panggil Yesus. Mudah-mudah.
memujikan sebuah lagu yang sederhana. Liriknya cuma satu, Yeshua. Liriknya cuma satu kata, Yeshua. Tapi di dalam satu kata itu ada kekuatan yang sungguh luar biasa. Teman-teman, hari ini kita hari ini yang menyembah bukan cuma 4 orang yang ada di depan, bukan cuma pemain musik, tapi ratusan orang yang ada di sini. Kita mau sama-sama panggil namanya Yeshua. Allah alam semesta kita. Allah yang membukakan setiap jalan. Allah yang mengubahkan engkau dan aku. Allah yang akan membereskan setiap gunung yang ada di depan kita. Allah yang akan membereskan setiap yang kotor yang ada dalam kita. My beloved is the most beautiful among thousands and thousands. Bersama-sama kita panggil namanya katakan Yeshua, alam semesta kami hadir. Serukan Yeshua, kita deklarasikan namanya Yeshua. Sama-sama angkat tangan pun teman. Kita mau sama-sama angkat tangan kita. Yeshua, glory for
glory forever. Amen. Serukan. Yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. Yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. Engkau Allah semesta kami Is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. Sekali lagi katakan. Yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. Yeshua. Sebab firman Tuhan bilang, datanglah, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan, dan gentarlah dan gemetarlah di hadapannya. Hari ini sama-sama kita mau menyembah Tuhan kita. Kami menyembah. Biarlah segenap jiwa kami menyembah. Biarlah segenap hidup kami menyembah. Ini kami Tuhan Yeshua. Ini kami hidup kami. Engkau hadir di hati kami Yesus. Ya Rabba Sakana Maya. Ya Rabba Sikara. Ya Rabba Sakana Maya Rabba. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Kami muliakan, ku muliakan namamu Tuhan. Biar segenap jemaat menyembah namamu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan.
pujian bagi Saya undang hambanya. Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Ku muliakan namamu. Barabata sakam barabata sakitira baba sukuraba. Kindarabata sukabita kirabata sanda kandarabata. Kundirabata sakarabata kalaraba shakandarababa balarabasa. Kirabata santa kalaraba sande. Haleluya Kirabata santa kalaraba shakarabata santa kalaraba sukarabata sande. Kirababa kalaraba shakalaraba sande. Besar Kirabata shakalaraba santa kalaraba sande. muliakan namamu. Mari Roh Kudus rami Tuhan, lahirkan kembali setiap kami. namamu Beri kehidupan, beri kehidupan. namamu besar dan layak dipuji. Beri api, Beri hujan seperti yang kau janjikan, berhembus Roh Kudus, beri kuasa urapanmu sekarang, beri api. di hari-hari ini Kau sedang mencurahkan hujan awal dan hujan akhir. Yoel 2 ayat 23. Kami akan melihat tuaian besar. Kami akan melihat pasukan kerajaan Allah yang berbaris dan tidak pernah terputus. Berbaris dan tidak pernah terputus. Menyelesaikan setiap tugas dan panggilannya. The final battle, Lord. The final battle, God. Kami mau hadirat-Mu. Send us your glory, Lord. Kirimkan kemuliaan-Mu. More glory, Lord. More glory, God. Kirababata sakarabata karabata sande. Kirabakalarabase karabasande. Kirababakalarababa kalarabase. Beri api, beri hujan seperti yang kau janjikan, berembus Roh Kudus, beri kuasa urapanmu sekarang. Kurababa santa kandarababa tasandi. Kini baba karababa. Beri hujan Kendarabata sokarababa. Kendarabaso. Hallelujah, Lord. beri kuasa Kerababa sante kalarababa. Oh, beri api. Kami mau lebih malam ini, Tuhan. Kami mau lebih malam ini. Aku berdoa biarlah tempat ini bukan sekedar tempat ibadah yang biasa, tapi tempat di mana banyak anak-anak dilahirkan kembali.
Ada sebuah ruang kelahiran yang besar yang Tuhan mau. Tuhan sedang birthing something. Tuhan sedang melahirkan sesuatu, sebuah generasi. Bukan sesuatu yang biasa. Mungkin kita sudah lama mendengar. Tapi ya hamba-Mu yakin dan percaya Tuhan. This is the time. Now it's the time. Ketika kau sudah berkata ya, tidak ada lagi penundaan Tuhan. Ketika kau sudah ngomong ya, this is my time, ini waktuku. Tidak ada lagi penundaan. Setiap kami harus siap. Siap atau tidak siap, kami harus siap Tuhan. Kami harus berjalan terus Tuhan. Kami harus dilahirkan kembali. Kami harus siap untuk dilesatkan kemana Tuhan mau. Kami harus hidup kembali. Kami harus Tuhan berjalan seperti yang Engkau mau. Bapakku berdoa malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Ya tempat ini terbuka untuk Engkau lebih lagi. Engkau sudah hadir bahkan ketika kami belum ibadah. Engkau sudah ada bahkan ketika ruangan ini belum dibuka untuk ibadah malam ini. Engkau sudah ada. Engkau selalu ada bersama dengan kami. 7 kali 24 jam Holy Spirit. Roh Kudus, Engkau sahabat yang terbaik. Engkau sahabat yang terbaik. Oleh sebab itu Roh Kudus, hembuskan nafas kehidupan-Mu. Bisikan di telinga anak-anak-Mu. Kasih tahu setiap kami Tuhan. Kasih tahu setiap kami apa yang Engkau mau malam ini. Hamba-Mu sungguh terbatas, tapi Engkau tidak pernah terbatas. Sampai ke tulang sungsum kami Tuhan. Dari rambut kami yang sampai kaki kami, semua hidup kami Tuhan. Engkau masuk lebih dalam. Engkau masuk lebih dalam sampai kami tahu Tuhan. Sampai firman Tuhan berkata seperti ada api dalam tulang-tulangku. Seperti ada api, shut up in my bone Lord. Betul-betul ada sesuatu yang membakar hidup kami. Thank you Lord, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu yakin dan percaya ini waktu-Mu. Tidak ada lagi penundaan. Tidak ada lagi no more delay setiap kami Tuhan. Juga untuk Blora, untuk Pantura, hamba-Mu berdoa tidak ada lagi penundaan. Semuanya terjadi seperti apa yang Kau mau. Terima kasih buat kehadiran-Mu malam ini. Hamba-Mu minta dan berdoa Tuhan. Nyatakan lebih lagi. Nyatakan lebih lagi buat setiap kami. We want more. Kami mau Tuhan. Kami mau lihat kemuliaan-Mu lebih lagi. Kami mau lihat kemuliaan-Mu dinyatakan lebih besar lagi Tuhan. Sehingga yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan Tuhan. Yang kehilangan arah Tuhan kembalikan arah dan tujuan. Haleluya. Yang masih sakit keras hati Tuhan, pulang hati kami lembut. Yang masih terikat dengan banyak hal, kami pulang jadi orang yang merdeka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Bicara buat setiap kami malam ini dalam nama Yesus. Kami berdoa haleluya dan semua yang diberkati katakan amin. Semua yang diberkati katakan amin. Silakan duduk, shalom. Shalom. Haleluya, terima kasih buat kesempatannya. Nice to be back saudara ya. Saya review kembali perjalanan hidup saya. Ketika tuh saudara tadi nyanyi tentang, saya suka tentang King's Arrow. Bagaimana hidup yang diarahkan. Kemana Tuhan mau saudara. Dan kalimat berikutnya ngomong the final battle. Nggak tahu kenapa tapi saya suka kalimat itu, the final battle. Peperangan terakhir, the last battle. Sesuatu yang Tuhan sedang mau kerjakan lebih. Nah saya ingat sebelum saya baca ayat banyak saudara. Saya akan straightforward, malam ini saya akan lurus ya. Hopefully saya berharap saya tidak akan banyak bercanda. Saya akan langsung ngomong apa yang Tuhan mau, yang Tuhan taruh di hati saya buat generasi ini, buat saudara ya. Di dalam firman Tuhan, di awal Januari, saya tidak tahu tanggal berapa, saya datang ke tempat ini dan saya tutup firman Tuhan waktu itu dengan sebuah kalimat seperti ini. Saya masih ingat betul. Tahun ini 2022, enjoy your journey. Itu kalimat yang saya tutup di mimbar ini. Nikmati perjalananmu bersama dengan Tuhan 2022. Dan tiba-tiba nggak tahu kenapa di akhir 2022 saya di sini lagi saudara. Ya. Pertanyaannya buat saudara yang sudah setahun ini, sudah menikmati belum perjalananmu sama Tuhan? Sudah ngerti belum selama 1 tahun ini kamu ngapain sih hidup sama Tuhan? Saudara? Ya, kalau belum, Tuhan katakan bangun anak muda. This is your time, ini waktumu. Kau mungkin sudah banyak dengar, now is your time, now is your time. Banyak orang nangkep, tapi tidak sedikit yang tidak nangkep. Maksudnya masih lebih banyak lagi yang tidak nangkep. Bahwa ini waktunya. Kalau kita ngomong now is the time, Tuhan tuh enggak pernah bercanda. Kalau kita ngomong masa peperangan, itu enggak pernah bercanda. Saya dapat satu ayat fresh,
baru minggu lalu. Saya akan bacakan di awal khotbah ini dalam Yesaya 13 ayat 4 sampai 5. Ya. Saya baru dapat minggu lalu. Saya minta LCD bisa bantu saya Yesaya 13 ayat 4 dan 5. Ini ayat saya suka, saudara ya. Ini ayat luar biasa. Ya. Ada suatu suara keramaian di atas gunung-gunung seperti suara kumpulan orang besar jumlahnya. Jadi ada suara di pegunungan sangat besar jumlahnya. Suara kegaduhan dari kerajaan-kerajaan dan bangsa. Ayat berikutnya. Dan bangsa-bangsa yang berkumpul Tuhan semesta alam sedang memeriksa pasukannya. Kalimatnya jelas, ayat yang keempat apa? Tuhan semesta alam sedang apa, saudara? Checking the army. Tuhan semesta alam itu sedang ngecek kita sebagai pasukan di akhir zaman. Satu persatu Tuhan lihat hidup kita. Haleluya. Saya dapat ayat ini, tidak pernah Tuhan bercanda, saudara. Tuhan tidak pernah terkejut, kita yang selalu terkejut. Betul, saudara? Saya berdoa hari ini roh saudara nangkep bahwa ini betul-betul yang Tuhan mau. Dan dikasih Tuhan, banyak orang tanya, toh saya hidup buat apa? Nanti kan mati masuk surga. Firman Tuhan Yohanes 17 ayat 3 ngomong seperti, hidup yang kekal itu dimulai ketika saudara mengenal Tuhan. Kehidupan kekal itu seperti itu. Bukan nanti, tapi hari ini. Katakan amin. Hidup yang kekal itu bukan nanti kamu mati masuk surga, that's it, selesai. No. Yohanes 17 ayat 3 ngomong, kehidupan yang kekal itu dimulai dari ketika saudara dan saya mengenal Tuhan. Katakan amin, saudara. Ketika engkau mengenal Tuhan, di situ sesuatu yang besar, kau berjalan dengan Tuhan 1 hari, 2 hari, 3 hari. Kehidupan yang kekal, oleh sebab itu apa yang ada di surga itu terjadi di bumi. Banyak anak-anak muda yang harusnya hari ini hidupnya excited buat Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, beberapa waktu yang lalu, saudara tahu ada gempa di Cianjur. Ya. Kami utus relawan untuk berangkat ke Cianjur, beberapa anak berangkat ke sana untuk berbagi dengan apa yang sedang teman-teman di sana alami. Ya, saudara tahu lewat sosial media, tapi anak-anak kami kasih report langsung dari lapangan. Salah satu yang luar biasa yang mengejutkan saya, ini di luar gempanya sendiri, ada seorang relawan, cinta Tuhan, luar biasa, hebat, KKR di mana-mana, orang keren, saudara, ya. Stylenya dia cowok, saya enggak usah sebut nama, pokoknya dia cowok. Tiba-tiba teman saya, salah satu anak kita hubungi saya, kok ada sesuatu yang serius yang saya mau cerita. Ada apa? Saya pikir ada gempa susulan kah? Ada apa kah? Kan gitu kan. Ternyata tim kita mau ngomong tentang anak tadi. Orang yang hebat tadi. Ya, yang ngomong, ini ternyata kok yang saya pikir ngakunya cowok, ternyata relawan ini cewek. Bayangin, saudara. Orang cinta Tuhan, orang gereja. Ya, orang gereja betul-betul sama orang, saudara, begitu gempa dia orang pertama yang datang ke Cianjur. Dia langsung datang ke tempat. Secara aktivitas luar biasa, tetapi yang terjadi apa? Ternyata yang dipikir cowok itu cewek. Ditelusur sama teman-teman, keluar Instagramnya dulu cewek pakai rok. Saudara. Sekarang rambutnya cepak, badannya keker. Kita pikir cowok, ternyata cewek. Coba bayangin, itu akhir zaman. Luar biasa enggak? Ketika hari-hari ini Tuhan ngomong, aku sedang cek hidupmu anak-anak muda. Aku sedang memperhatikanmu satu persatu. Tadi waktu awal-awal saya enggak usah, saya nangis, saudara. Kenapa? Nonton temamu ya aku nangis. Saudara. Saya cuma mikir gini, Tuhan, aku ini anak panahmu. Bukan cuma saudara, saya itu juga anak panahnya Tuhan. Tuhan, saya cuma doanya gini, Tuhan, 7 tahun ke depan piye uripku ya. 7 tahun ke depan Tuhan mau lesatkan aku kemana? Tuhan mau lesatkan aku kemana? Satu orang hamba Tuhan yang pernah kesini juga, Joshua Paul datang ke tempat kami. Tiba-tiba saya dipanggil, didoain. Dia sebut, you going to Tibet, Tibet. Orang India tuh. You're going to Tibet, kamu pergi ke Tibet, Tibet. Tibet ini ngendi toh jane? India, udah. Sampingnya Pakistan. Kadang-kadang didoainnya itu enak.
Tapi kalau dilesatkan tekan Pakistan ya mules, saudara. Tuhan, jogojekan loh Tuhan. Tibet, jangan nangis dilawat Tuhan. Anak saya nonton dari pinggir. Sampai rumah, anak saya ngomong, Papa, tadi Papa kok ngeces. Padahal saya dilawat Tuhan. Kalau sedang nangis, tidak karu-karuan. You going to Tibet, you going. Kau akan berjalan sampai kakimu berdarah. Kamu akan diutus Tuhan. Saudara, anak saya ngomong, Papa kok ngeces. Saya tidak ngeces, nak. Saya sedang dilawat Tuhan. Ada sesuatu yang Tuhan mau pakai untuk 7 tahun ke depan. Demikian juga saudara. Saya percaya kalau saudara di tempat yang tepat. Saudara lihat, ada nubuatan. Bahasa saya tidak tahu. Tapi saya berharap saudara nangkep. Dulu pernah ada orang ngomong gini, nanti lihat. Seorang hamba Tuhan besar dari luar negeri ngomong, nanti lihat. Di mana Pak Jokowi bikin jalan tol, kamu harus mulai dari sana. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Di mana Pak Jokowi bikin airport baru, di situ tempat ada sesuatu yang besar. Dan saya tadi lewat airport yang baru, di samping dekat kota saudara. Dan saya ngomong, man, this is the time. Dan Roh Kudus ngomong, ini waktunya, tidak ada lagi penundaan. Aku sedang ngecek satu persatu pasukan kerajaanku. Bukan yang lain. Show me your glory, Lord. Saya bacakan firman Tuhan hari ini. Yesaya 49 ayat 1 dan 2. Yesaya 49, kita ngomong tentang anak panah sekarang. Yesaya 49 ayat 1 dan 2. Haleluya. Masih excited? Katakan amin. Yang mudeng katakan amin. Yang tidak mudeng juga katakan amin. Biar Roh Kudus kasih saudara pengertian. Amin saudara. Nanti Roh Kudus kasih kamu pengertian. Kalau kamu, kok Henry ngomongnya apa sih? Pokoknya nanti Tuhan kasih tahu kamu. Ya, saya belajar dari seorang bernama Elizabeth Elliot, saudara. Dia ngomong, kamu khotbah enggak pernah. Orang kan ngomong kalau Henry itu kalau khotbah kok galak sih? Saya enggak galak. Saya cuma ngomong apa yang Tuhan mau. Dan saya belajar dari seorang ibu Elizabeth Elliot yang ngomong, why? Kenapa aku tidak sedang entertain saudara. Mimbar ini tidak sedang mengentertainment saudara, bukan. Kami sedang menyampaikan apa yang Bapa kita mau, apa yang Tuhan kita mau. Yesaya 49 ayat 1 dan 2. Saya bacakan buat saudara. Dengarkanlah hai pulau-pulau, dengarkanlah aku hai pulau-pulau. Perhatikanlah hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan. Dari saudara dipanggil Tuhan. Telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ayat berikutnya. Perhatikan. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing. Katakan anak panah yang runcing. Dan menyembunyikan aku di dalam tabung panahnya. Nah, saya tidak akan ngomong tentang anak panah dulu. Saya akan ngomong tentang tabung panah. Orang itu kalau mana satu-satu bos. Tadi yakunnya apa apik banget tadi gini-gini tadi loh. Ya dah. Satu-satu. Setiap dari saudara, kalau saudara anak panahnya Tuhan, engkau akan disimpan Tuhan di dalam tabung panahnya. Ada bahasanya gini. Ada anak panah yang tersembunyi, yang sedang disembunyikan Tuhan, yang akan dilesatkan pada waktunya. Nah, di dalam tabung panah itu, di tempat yang tersembunyi itu yang paling baik, saudara dan saya, saudara harus percaya. Katakan, aku anak panah Tuhan, katakan. Katakan, aku anak panahnya Tuhan. Aku anak panahnya Tuhan. Nah, setiap dari saudara dimasukkan ke dalam tabung panahnya Tuhan. Tempat yang teraman, tempat yang paling cocok buat tabung panah, buat anak panah yang disimpan adalah di tabung panah itu sendiri. Nah, tempat yang paling cocok buat saudara untuk disimpan Tuhan, tempat yang paling aman adalah di Eden. Eden di mana? Di hadirat Tuhan. Setiap saudara harus ngerti, kok enggak sekedar, oh kamu pergi ke sekolah ya pelayanan ya. No, bukan sekedar itu. Kamu nanti nari ya, bukan sekedar itu. Kamu nanti WL ya, nanti kamu khotbah ya, bukan sekedar itu. Tapi Tuhan katakan, kamu harus disimpan dulu di dalam tabung panahnya Tuhan sampai kamu siap. Saya ulang, sampai saudara siap. Dan di tabung panahnya Tuhan itu adalah in the presence of the Lord, dalam hadirat Tuhan. Ketika sedang ngomong, Tuhan aku mau. Tuhan aku mau tinggal di dalam tabung panahmu Tuhan. Di tempat yang engkau mau. Dan dikasih Tuhan, ini musim hujan.
Betul saudara? Ini musim hujan. Musim di mana hadirat Tuhan itu dinyatakan sangat kuat. Oleh sebab itu saya harus ngomong sama Tuhan. Tuhan, show me your glory. Tunjukkan kemuliaan-Mu. Seperti Musa ngomong, tidak pernah cukup. Setiap KKR, setiap doa, ya. Saya paling suka kalau dipanggil ibadah Natal, ayatnya bukan ayat Natal. Saya suka. 2 kali. Awal Desember dipanggil. Di Jakarta, khotbah Natal tidak ada ayat Natalnya, saudara. Ya, temanya Ebenezer. Ini lebih keren, King's Arrow, gitu. Kenapa? Karena Tuhan mau ini loh. Aku yang mencurahkan the present, hadiratku. Orang kalau tadi kita nyanyi sepanjang lagu tadi, mau Christ is enough for me, tadi lagunya apa lagi? Ya, beri api, beri hujan, beri beledek, beri apapun, ya. Saudara tidak akan feel. Saya di depan saya mengerti Tuhan, Engkau sedang mau lakukan sesuatu buat anak-anakmu. Tapi banyak orang yang tidak membiarkan hidupnya itu dibasahi oleh hadirat Tuhan, disimpan dalam hadirat Tuhan tadi loh. Tabung panah itu tempat di mana Tuhan ada. Saya dikasih Tuhan. Ketika hadirat Tuhan itu seperti hujan. Hujan itu selalu membawa yang namanya kehidupan. Katakan kehidupan. Saudara, jangan jadi orang Kristen yang mati. Dengar? Jangan jadi orang Kristen yang cuma datang pulang, kau mati rohanimu. No. Tuhan cari orang yang hidup. Pengkhotbah ngomong lebih baik anjing yang hidup daripada singa yang mati. Anjing kecil tapi iso nyokot daripada singa. Kelihatannya gede tapi ra iso apa-apa, plonga-plongo. Kan gitu kan? Nah Tuhan ngomong, banyak orang Kristen, ya, saya berharap saudara nanti pulang semua hidup, katakan amin. Makanya tadi ketika kita berdoa, satu hal yang Tuhan taruh di hati saya, Tuhan tuh sedang bawa kita ke ruang persalinan. Saudara, Tuhan mau melahirkan kamu supaya hidup. Salah satu anak kami nonton penglihatan. Penglihatannya ada yang dulu pernah kesaksian di sini juga. Dia tahun ini dia dapat penglihatan, kemarin malam tiba-tiba saya diingatkan saat saya WA, minta penglihatanmu yang detail dong. Dia dapat penglihatan apa? Ada anak yang masih muda seusia kamu, ya, yang hamil. Ya. Dan tiba-tiba belum waktunya melahirkan, usia baru 3-4 bulan dipaksa untuk lahir. Akhirnya lahir prematur. Belum waktunya. Ya, waktunya disimpan tapi dipaksa untuk lahir. Akhirnya prematur. Tuhan tidak mau yang prematur. Tuhan mau betul-betul lahir itu utuh. Ya. Ada kehidupan yang utuh di sana. Saya dikasih Tuhan. Saudara harus ngerti bahwa banyak orang kelihatan ke gereja, angkat tangan, tapi hidupnya berantakan. Kira-kira 4 bulan yang lalu, saya mengalami sedikit trauma. Ya, saya mengalami sesuatu hal yang luar biasa karena istri saya tiba-tiba dapat telepon dari Semarang bahwa ada seorang ibu yang mengandung di luar nikah. Usianya masih kira-kira 18-19 tahun. Saya ditelepon dari Semarang, kok Henry mau enggak? Saya ngomong, piye ya? Ya tempat kami udah penuh, yang di Semarang mau enggak dibawa ke tempat Solo kok. Butuh ditolong, anak Tuhan, Kristen, cinta Tuhan, tapi hamil di luar nikah. Ya ampun, ya wis lah. Istri saya datang, saya duduk di sampingnya, ngobrol-ngobrol. Ditanyakan, diwawancara. Kita mau tolong wanita ini sampai lahir, melahirkan anak. Ditanya, kok bisa kamu tiba-tiba hamil? Ternyata anak ini cerita, kok aku kenalan sama pria di Facebook. Kenalan di Facebook bro. Kenalan sama pria di Facebook, sama pria ini langsung diajak makan bakso. Wih seneng itu kenalan ya. Saudara kalau diceritani firman Tuhan kurang excited, nih pacaran excited, luar biasa. Kembali ke tadi. Selesai makan bakso, baru kenal sekali ketemu makan bakso, dia bangun, selesai makan bakso, keluar dari warung bakso, dia pusing, mumet, pingsan. Saat itu juga pingsan, tiba-tiba dia bangun, sudah di hotel. Bayangin saudara, bangun sudah di hotel, dia lihat cowoknya sudah tidak ada, nomornya sudah diblok, Facebooknya sudah hilang, wajahnya seperti apa lupa. Pulang-pulang sudah hamil. Ngeri. Ngomong orang Kristen. Saya cuma gedek-gedek, oh Tuhan. Lah ini lucu lagi. Mau lahiran, wancine mau lahiran, betul-betul sudah mau lahiran. Dia kan tinggal di kos. Saya diteleponin, saya sedang makan di warungnya ini, manusia ini ya. Saya sedang makan di warung. Tiba-tiba istri saya ngomong, ini mau lahiran. Cepet jemputan. Aku ya bingung tau Tuhan, ki piye Tuhan.
Yuk tak jemput naik mobil. Untung ada satu teman yang itu keluar dari mobil. Saya udah lihat kanan kiri. Jangan-jangan nanti dikira saya yang menghamili kan repot. Ya ini Tuhan masuk ke mobil, guas rumah sakit saudara. Di dalam mobil, Tuhan tolong Tuhan tolong. Saudara, saya ngeter ke ibu-ibu yang seperti ini. Ya, enggak tahu kenapa itu mungkin salah satu panggilan saya. Ngantarkan ibu-ibu mau lahiran, bukan istri saya enggak sesakit itu. Tadi keter ke Tuhan ampun Tuhan, minta ampun be Tuhan yang mobil. Hari ini anaknya sudah lahir, namanya Abraham Jordan. Sakit, ibunya entah kemana. Itu generasimu, mati dalamnya. Kelihatannya angkat tangan, dead inside, mati di dalam. Jangan bangga ketika saudara aktif di gereja, no. Jangan bangga ketika saudara cuma loncat-loncat, no. Jangan bangga ketika saudara melakukan banyak hal yang aktivitas rohani. Tapi bangga ketika kamu jam 3 pagi bangun cari Tuhan. Amin. Bangga ketika saudara ngomong, Tuhan aku milikmu seutuhnya. Bukan yang lain, aku milikmu seutuhnya. Aku hidup di dalamku. Karena orang yang hidup itu pasti menghidupkan. Orang yang hidup itu pasti membawa yang namanya life, kehidupan. Saudara tidak mungkin bisa hidup kalau saudara menghidupkan sekolahmu kalau saudara tidak ada kehidupan di dalam. Tahun 2010 ada seorang bernama Bob Jones. Bob Jones ini ngasih nubuatan bahwa 2020 akan terjadi lawatan besar. Di akhir zaman, 2010 loh. 2010 itu saya mungkin umur berapa ya? Masih muda lah, saudara pasti lebih muda lagi toh. 2010 saya baru lahir kok ya. Ini orang ini ngasih nubuatan. Nanti 2020 akan terjadi tuaian besar anak muda seluruh dunia. Saudara tahu berapa jumlahnya? 1 miliar manusia, anak-anak muda yang akan diselamatkan. Dan di dalam nubuatan itu dia ngomong ini, 2020 semuanya dimulai dari rest. 2020 semua dimulai dari rest. Saudara tahu 2020 awal itu apa? Covid. Persis plek orangnya sudah meninggal. 2014 dia dipanggil Tuhan, Bob Jones ini. Lihatan di YouTube saudara semua nubuatannya ada di sana. Ya, lihat saja, kemarin malam saya cek ulang semuanya. Ada di sana. Orang yang hidup, yang betul-betul ngasih iki loh. Ngerti apa yang Tuhan mau ke depan, yang bergerak. Ya bukan cuma sekedar wow besar, no. Kita harus ngomong Tuhan aku mau 1 juta orang. Ketika hujan itu diturunkan, engkau di hadirat Tuhan. Dan saudara mau membuka dirimu buat Tuhan. Di situ tempat lawatan terjadi. Dan saya mau kasih tahu saudara, kenapa banyak orang ngomong Tuhan aku mau. Tapi hidupnya tidak pernah ada breakthrough dalam hidupnya. Saya mau jelaskan satu hal menurut saya penting dan saudara harus tahu. Saudara satu kali ada seorang bernama Daud. Di dalam Alkitab saya, Daud itu selalu nih, and God walk with David. Itu kalimat itu diulang berkali-kali. Dan Daud berjalan dengan Tuhan. Sorry. Dan Tuhan berjalan dengan Daud. Kalimatnya bukan Daud berjalan dengan Tuhan. Dan Tuhan berjalan dengan Daud. Dan Tuhan berjalan dengan Daud. Dan Tuhan berjalan dengan Daud. Saya mikir, Tuhan, kamu berjalan dengan Daud. Why? Jawabannya apa? Karena Daud berjalan dengan aku. Tuhan berjalan dengan Daud. Karena Daud membiarkan untuk hidupnya berjalan dengan Tuhan. Ada ruang-ruang hidup Daud yang dibuka. Saudara, ketika hujan itu turun. Di dalam Sakaria 10 ayat 1, saya tidak usah banyak ayat. Nanti saudara mumet. Ya. Di ayat firman Tuhan itu ngomong seperti ini. Hujan awal dan hujan akhir itu diberikan di musim semi. Bayangin, musim semi kok ada hujan. Kalau saudara pernah ke Amerika, musim semi itu musim hujan. Tapi sama Tuhan masih dikasih hujan lagi. Kenapa? Karena ternyata di akhir zaman ini banyak orang-orang kehujanan tapi tidak basah. Tidak sampai tenggelam dalam apa yang Tuhan mau. Kok cuma di permukaan. Tidak sampai dalam. Kasih contoh saudara. Satu kali ketika saudara ngomong Tuhan aku mau buka ruangan hatimu supaya hadirat kemuliaan Tuhan itu turun ke bawah. Yang dikasih Tuhan, satu kali ada orang, kasih ilustrasi bagus sekali. Ada perumpamaan antara kapal, saudara ngerti kapal ada perbedaan antara hadirat Tuhan dan kemuliaan Tuhan. Hadirat Tuhan itu seperti ketika ini kapal ini saudara naik kapal, tuh ini hidupmu, siapa Susi, Susanti atau
Kamu nih, waduh ganteng ya toh naik kapal. Ini saudara, hadirat Tuhan itu seperti air di lautan. Hadirat Tuhan banyak saudara, banyak. Tidak ada ujungnya itu hadirat Tuhan. Di mana-mana hadirat Tuhan. Dia ada di mana-mana itu hadirat Tuhan. Dan kita selalu seperti itu. Tapi kemuliaan Tuhan itu ketika air laut itu mulai masuk ke dalam kapal itu, kapal hidupmu, ya. Kau sudah mulai ngomong, aku berserah Tuhan, aku enggak mau pacaran dulu Tuhan, aku enggak mau aneh-aneh dulu Tuhan, aku tinggalkan pornografiku Tuhan, aku mau ikut Tuhan, aku mau betul ikut Tuhan. Kau biarkan hadirat Tuhan itu masuk ke dalam kapal hidupmu dan ruangan-ruangan hatimu. Tiba-tiba kapal itu mulai tenggelam dalam. Itu namanya glory of God, kemuliaan Tuhan. Saudara jangan suka dengan hadirat Tuhan, tapi minta kemuliaan Tuhan malam hari ini. Sampai kapal hidupmu itu tenggelam dalam. Christ is enough for me. Jangankan untuk ninggalkan pornografi Tuhan. Hidupnya tak beri buat Tuhan. Jangankan untuk yang lain Tuhan. Dulu saya punya teman, Tuhan aku rakawin rapopo. Waduh hebat. Betul loh saudara. Betulan saya nikah enggak apa-apa. Kalau Tuhan suruh. Malam ini berani tak doain khusus saudara. Betul sampai hari ini saya enggak mau kok. Tuhan suruhnya enggak, saudara jangan tiru-tiru, itu betul kalau dia dipanggil Tuhan terserah dia. Tapi saya cuma ngomongin ada orang yang hidupnya sold out, terjual. Tuhan yang beli hidupnya, habis. Tidak ada yang lain. Mikirnya cuma satu, Tuhan apa maumu. Saya berdoa, siapa yang mau kemuliaan Tuhan itu masuk dalam kapal hidupmu. Mulai buka ruangan hatimu. Lah kalau kamu cuma ngomong ninggalin rokok aja sulit, ya sulit, susah. Saudara. Jangankan ninggalin rokok, kok harus bangun pagi jam 3 bangun. Kenapa? Doa cari Tuhan. Itu generasimu. Ada orang, kok generasi ini sulit, saya enggak percaya. Ada orang, kok ini generasi enggak bisa, gereja-gereja kosong kok. Saya enggak percaya. Karena firman Tuhan saya ngomong, akan ada yang besar. Saya lebih percaya apa yang firman Tuhan katakan dari fakta apa yang ada di luar sana. Kalau Tuhan ngomong, aku mau mencurahkan kemuliaan ke buat saudara, di tabung panah itu, saudara akan mulai tenggelam dalam kemuliaan Tuhan. Saudara, di dalam kemuliaan Tuhan kau akan mengalami yang namanya kesembuhan. Kau akan mengalami yang namanya kesehatan. Kau akan mengalami masa depan. Masa depan yang hilang di baliknya Tuhan. Itu di sana, saudara. Kamu enggak perlu takut dengan apa yang ada di depanmu. Saudara yang takut dengan masa depan, ngapain sih? Ngapain? Ada orang ngomong gini, tadi berangkat ke sini kita ngobrol-ngobrol tentang hari kelahiran, birthday. Kamu umur berapa? Kamu umur berapa? Saudara, yang dimasuk tua itu apa sih? Kita jangan ngomong birthday lah. Kita sekarang ngomongnya death day, hari kematian kita. Ya, kalau ngomong birthday, saudara pikir, oh aku 17 tahun kok, masih panjang hidupku. Ada yang tahu hari kematianmu? Tidak ada yang ngerti. Kalau engkau 17 tahun, umur 25 kamu pulang ke surga, kamu tua. Ngerti enggak? Kamu itu tua. Tapi kalau kamu umur 40 tahun, kamu mau dipanggil Tuhan umur 90 tahun, kamu masih muda. Dedek, jangan ngomong, aku masih lama kok. Nanti tobatnya besok-besok aja ya kok ya. Sekarang KKR biar itulah yang di depan-depan pakai baju putih yang kudus-kudus suci-suci tadi kok. Aku ini panunen kok uripku kok. Welek uripku. Masa depan ini tinggal di Blora di desa. Apa sih yang ku bisa? Lah Pak Ganjar Pranowo itu orang Purworejo. Wong desa. Kalau Tuhan ngomong, I choose you, aku pilih kamu. Poinnya satu, mau enggak kamu tenggelam? Mau enggak tinggalkan pacarmu dulu untuk sementara waktu? Yang datang pacaran rodok, piye iki? Lanjut ki apa ora? Loh kalau saudara, sekarang ini anak-anak muda, betul saya nonton, iya ampun. Dapat kabar dari Semarang telepon, kok Henry, ini ada yang lebih gila kok. Masih kurang gila berita-berita itu, masih ada yang lebih gila lagi. Ada satu anak umur 12 tahun, baru datang bulan sekali, sudah hamil. Bayangin, baru datang bulan sekali, sudah hamil. Saya ngomong, Tuhan, ampuni kami.
Butuh orang-orang yang mau ngomong, Tuhan aku mau rain down, aku mau hujan itu memenuhi tabung manahku. Aku mau betul-betul ada kemuliaan Tuhan yang turun. Bukan hanya hidup yang sembarangan tapi hidup untuk Tuhan. Satu kali ada seorang namanya William Seymour. Pernah dengar enggak William Seymour? Kasih tahu temanmu, pernah kenal William Seymour enggak? Belum? Nanti pulang dibaca, katakan amin. Caplek kananmu, belajar William Seymour. William Seymour itu orang Iteng. Orang hitam, tokoh kebangunan rohani Azusa Street. Satu kali dia dapat kemuliaan Tuhan. Hidupnya jangankan ninggal rokok bro. Jangankan ninggal, sorry ya. Saya tuh orangnya vulgar, enggak apa-apa. Jangankan ninggalkan film-film porno. Dia itu saudara, kemana-mana enggak pakai helm, tapi bawa kardus. Kepalanya dulu enggak percaya, bacaan sejarah revival, baca saudara. Kepalanya itu ditutupi kardus, kemana-mana itu jalan bawa kardus. Kenapa? Setiap kali dia buka kardus, kemuliaan Tuhan itu turun orang di lewat Tuhan. Jadi kemanapun dia jalan, dia bawa kardus. Nanti kita pulang semua bawa kardus ya. Tolong panitia dijawabkan di depan kardus ya. Bahkan kenapa? Orang takut dekat-dekat dia. Begitu dibuka kardusnya, dilawat Tuhan. Begitu dekat, merasa berdosa. Begitu, kenapa? Orang yang hidupnya tadi loh, seperti kapal tadi loh. Hidupku bukan milikku lagi, tapi Kristus yang ada di dalamku. Entek. Kalau saya ngajari seperti ini, dipikir salah. Enggak, saudara. Kubur masa mudamu. Satu dia ngomong, wah ini gimana? Masa muda suruh ngubur. Ya betul, dikubur masa mudamu. Supaya yang tumbuh itu masa muda dari Tuhan. Katakan amin. Kalau yang kamu mengikuti cara dunia, kamu mengikuti yang di luar sana, kau tidak dapat apa-apa, percayalah. Orang dunia sedang ngomong, ini loh bagaimana hidup seperti anak-anak Tuhan. Saya berdoa, the present, ada kabut, ada kemuliaan Tuhan yang betul-betul membuat engkau dalam masuk. Nah masalahnya gini loh, di dalam kapal hidupmu masih banyak ruangan-ruangan yang tertutup. Saudara harus mulai buka itu pintu satu persatu supaya kapal kemuliaan Tuhan itu bisa turun ke bawah. Ya, kapal apa? Ya banyak, pintu-pintu apa? Kalau masalah pacaran jangan disentuh kok. Kalau masalah kepahitan jangan kok. Memang orang tuaku tuh memang seperti itu. Aku enggak bisa kok. Kalau masalah rokok aku enggak bisa lepas kok. Kita ngajari satu anak lepas dari rokok. Mau diajari, nanti ya. Ini dulu waktu kita awal-awal mentoring, nanti ya. Bawa permen. Kon gua permen pabrik. Kalau pengen rokok makan permen, pengen rokok makan permen. Itu sampai tes pabrik ya tetap rokok. Karena pada intinya bukan permennya, tapi apa yang di dalam ini, kekristenan itu dari dalam keluar. Apakah ada sesuatu yang hidup di sana, yang betul-betul menghidupkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya berdoa hari ini, setiap dari saudara, buka hidupmu, buka hatimu, dan ngomong sama Tuhan, Tuhan bawa aku turun ke bawah. Saya minta bisa pemain piano, bantu saya. Ada pemain piano tadi, cewek tadi, namanya siapa? Stefani? Namanya siapa? Thank you. Ya, kamu di situ aja, jangan jauh-jauh dari saya ya. Mainkan apa yang Tuhan suruh kamu mainkan. Kemarin anak saya, malam-malam saya udah kuasel, tiba-tiba dia nyusun pasukan dino. Disusun dinonya, lawan pasukan Ultraman. Ultramannya cuma 5, dinone kebun binatang. Langsung Tuhan ngomong, loh anakmu ngerti final battle. Ini loh final battle. Masuk kamar, Pak, anak saya tuh setiap malam minta nyanyi. Lagunya cuma satu, Pak. Hujan Pak, hujan. Hujan awal, hujan akhir, dicurahkan bersama. Senengannya lagu hujan awal, hujan akhir, hujan awal, hujan akhir. Bapak wis ngantung gitaran, Pak hujan awal, hujan akhir, Pak. Hujan awal, hujan akhir. Saya ngomong Tuhan, kalau sudah waktunya, kenapa hujan itu membawa kehidupan? Di tabung panah itu, Tuhan akan menghidupkan saudara. Tidak ada lagi yang takut setan, setan takut sama saudara, katakan amin. Yang tidak ada kematian, tidak ada ketakutan, orang ketakut itu biasa. Tapi jangan tinggal dalam ketakutan, kau betul-betul jalan dengan kemenangan yang besar. Saudara jangan pikir saya tidak takut, saya tuh juga banyak ketakutan. Tapi saya ngomong Tuhan, wis lah, aku manut wewe.
Saya ikut apa yang Tuhan mau. Jalan Tuhan. Kemarin dapat kesaksian dari satu anak teman kita. Apa? Di kos-kosan ada satu orang penuh kemuliaan Tuhan. Anak Tuhan. Samping kamar kosnya mau bunuh diri. Sudah mau bunuh diri. Tidak tahu minum baygon kah. Opo-opo lah, saya tidak mudeng. Sudah mau bunuh diri. Tiba-tiba anak cewek tadi digerakkan Tuhan untuk apa? Datangi kos temanmu sebelah. Masuk ke kosnya temennya, saudara. Dibuka. Temannya tiba-tiba, bukan orang Kristen loh. Temannya ini yang mau bunuh diri bukan orang anak Tuhan. Tiba-tiba temannya ini ngomong, tolong peluk aku, tolong peluk aku, tolong peluk aku. Sedikit lagi aku mau bunuh diri. Sedikit lagi aku, tolong peluk aku. Cewek ini yang penuh kemuliaan Tuhan, anak Tuhan nih, dipeluk. Hari ini teman kosnya itu berangkat ke gereja. Hari ini teman kosnya itu masuk gereja. Ngerti bahwa Tuhan memberi masa depan yang luar biasa. Tidak ada lagi ketakutan. Tidak ada lagi kegentaran. Hidupnya penuh dengan the glory of God. Nah, masalahnya gini, beberapa di saudara, kalau segini banyak orang, Tuhan sebenarnya tidak butuh orang banyak. Kalau lebih banyak lebih bagus. Tapi apakah saudara mau membiarkan kapalmu itu masuk ke bawah? Kalau Tuhan minta hidupmu gimana anak muda? Kalau Tuhan minta hidupmu anak muda gimana? Mau diberi? Kalau Tuhan ngomong, this is my last battle. Aku sedang ngecek pasukanku. Kalau sudah gini saudara, percayalah. Saudara lebih baik siap. Kalau enggak siap, kita ditinggal. Saya harus mulai menyelaraskan hidupmu dengan apa yang Tuhan mau. Kau harus mulai masuk, Tuhan maumu apa, maumu apa, maumu apa. Dan poin saya yang terakhir, anak panah itu dilesatkan satu-satu, katakan satu-satu. Ketika saudara sudah dalam hadirat Tuhan, kau sudah berdiri rendam lama, ada waktunya engkau akan dilesatkan jauh. Ada waktunya. Ada waktunya engkau akan mulai, kamu kemana? Kamu ke sekolahmu sekarang, kamu ke keluargamu yang gelap. Panah yang dikirim Tuhan itu bukan panah biasa, tapi panah yang hidup. Makanya tadi yang pertama kau harus berendam dulu dalam hadirat Tuhan. Kau harus ada di sana, kau harus ngomong sama Tuhan, Tuhan aku mau, Tuhan aku mau. Dan kau akan ngomong sama Tuhan, aku lepaskan aku satu persatu. Tuhan mau hari ini. Kalau pahlawannya Tuhan. Tuhan sedang bawa saudara seperti ini. Ini saudara. Tuhan sedang arahkan saudara ke tempat-tempat itu. Tuhan ngomong, mau enggak kamu? Ada seorang bernama John Wesley. John Wesley ini tokoh kebangunan rohani di New England, Amerika. Ada kebangunan rohani besar sampai waktu itu penjara kosong. Karena kemuliaan Tuhan besar, penjara kosong saudara. Yang terjadi apa? Penjara kosong, polisi bingung gak punya kerjaan. 1940 ada orang di Amerika namanya Profesor Orr. Profesor Orr ini membawa murid-murid teologinya untuk jalan-jalan lihat situs-situs rohani. Ini penting ceritanya. Bawa jalan situs-situs rohani. Di dalam situs itu dia masuk ke dalam rumahnya John Wesley itu dilihat. Dia ini tokoh kebangunan rohani besar. Dilihat bukunya masih ada. Dia lihat fotonya masih ada. Dia lihat tempat makannya John Wesley masih ada. Sampai satu titik dia melihat di kamar tidurnya John Wesley ada 2 bekas tempat seperti karpet yang bolong. Ada 2 tempat karpet yang bolong. Seorang mahasiswa tanya sama Profesor Orr ini, Profesor Orr, apa ini? Di situ tempat di mana setiap pagi bukan hanya 1-2 jam, berjam-jam John Wesley menekuk lututnya dan berdoa minta lawatan Tuhan. Wah luar biasa anak. Semua mahasiswa di situ ngomong ajaib. Selesai tour itu semua masuk bis. Ketika semua masuk bis, profesornya Orr mulai ngitung. Siapa yang kurang? Kurang 1 muridnya. Masih kurang 1 murid. Dibalik lagi ke rumahnya John Wesley tadi. Dilihat saudara, yang terjadi apa? Ada 1 orang murid yang duduk di tempat yang sama. Lututnya di tempat yang berdoa. Dan dia teriak, Lord, do it again. Tuhan, lakukan lagi. Seperti apa yang kau mau. Bahkan lebih besar. Lord, do it again. Profesornya ngomong, anak muda, sudah waktunya pulang masuk bis. Anak muda ini masuk bis.
Dan anak muda itu adalah seorang anak panah di era yang luar biasa. Dialah Billy Graham. Seorang anak muda yang ngomong, Lord, do it again. Tuhan lakukan lagi seperti yang dulu. Bahkan lebih besar, greater Lord. Saudara, beberapa dari saudara mungkin gak ngerti, kok aku ini makan aja sulit. Aku ini hidup masa depanku gak ngerti. Saudara percayalah, kalau saudara ngomong, aku mau hujan malam. Aku mau tabung panahku diisi dengan hadirat Tuhan. Aku mau siap untuk kau kemanapun satu persatu aku siap Tuhan. Mau kemana, ke bangsa manapun aku nurut. Ke pulau manapun aku nurut. Aku mau Lord, do it again. Lakukan lagi. Dan Tuhan ngomong sama kamu, kalau aku bisa lakukan dengan orang tuamu. Tanganmu pun akan aku pakai. Mulutmu pun aku akan pakai. Jangankan kamu yang akan lepas dari ikatan-ikatan dosa. Kamu akan melepaskan teman-temanmu yang terikat dosa. Kamu akan lepas dari banyak hal. Dan Tuhan katakan, now is the time. Sudah dikasih Tuhan. Ada seorang namanya Samson. Samson itu orang yang penuh kemuliaan Tuhan. Diutus sebagai anak panah yang luar biasa. Kalian tahu enggak apa yang terjadi? Di akhir hidupnya dia buta. Di akhir hidupnya dia enggak bisa apa-apa. Karena apa? Kemuliaan Tuhan hilang, Roh Kudus hilang, rambutnya gundul. Dia gundul, dia enggak bisa apa-apa. Dia cuma keliling di tempat penggilingan. Dia cuma keliling buta. Orang mencaci maki dia. Orang ngomong, kamu itu siapa? Kamu itu tidak layak. Orang cuma ngomong masa depanmu kacau. Kamu dulu diurapi Tuhan. Tapi kalau sekarang urapan Tuhan pergi dari hidupmu. Kamu tidak mungkin bisa. Kamu tidak mungkin mampu. Itu tuduhan-tuduhan iblis. Kamu tidak mungkin bisa. Kamu tidak mungkin mampu. Kamu bukan bagian dari pasukan kerajaan Allah. Kamu hidupmu tidak betul, hidupmu tidak beres, hidupmu masih kacau berantakan. Tapi dengar baik-baik, seorang Samson tiba-tiba rambutnya tumbuh kembali. Karena Samson tidak pernah kehilangan kepalanya, dia kehilangan rambutnya. Ketika dia ngomong, Lord, Tuhan kaulah kepalaku. Kalau kita ngomong Tuhan kaulah kepalaku, saya mau kasih tahu saudara, pengurapan Tuhan itu akan keluar lagi dalam hidupmu. Dan Tuhan akan ngomong, engkau pilihanku. Pantura. Sekali lagi saya mau katakan, saudara harus belajar ngomong, Tuhan ini aku. Tuhan, Lord, do it again. Lakukan lagi seperti apa yang kau mau. Bangkit berdiri, kita berdoa. Saya tidak akan perpanjang firman Tuhan malam ini. Tapi saya cuma mau ngomong sama saudara, now is your time. Now is your time. Now is your time. Shalom teman-teman, shalom diberkati, amin. Di sini saya mau memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Navin. Saya mau sharing sedikit tentang kehidupan saya. Saya adalah orang yang biasa aja, lahir dari keluarga yang biasa aja juga, nggak rohani-rohani banget, bukan keluarga hamba Tuhan, bukan keluarga yang melayani. Saya juga dulu nggak suka buat kayak ngikutin acara gereja atau apapun itu, karena saya merasa itu terlalu banyak tekanan buat saya, terlalu banyak aturan. Saya ingin bebas, saya ingin kayak gak ingin dikekang gitu. Saya lebih milih untuk kesenangan saya di luar. Sangat saya pikir bahwa kesenangan saya di luar itu lebih penting dari yang lain. Di tempat-tempat di mana di luar saya merasa diterima itu lebih penting daripada Tuhan. Tapi sampai pada satu titik di mana Tuhan mulai manggil saya. Meskipun saya masih nolak-nolak, tapi ada satu titik di mana Tuhan beneran tarik saya. Tuhan sangat-sangat meluk saya pada saat itu. Tuhan manggil dan saya memutuskan untuk taat dan coba buat ngikut gitu sama Tuhan. Saya ikut setiap proses, saya ikut setiap didikannya Tuhan. Tapi itu sama sekali gak gampang buat saya. Ada up dan down. Banyak hal yang buat saya sakit, ada yang buat saya seneng. Tuhan ngingetin saya tentang cerita saya yang dulu, di mana saya punya impian untuk main basket. Saya punya impian untuk jadi atlet
Saat itu saya sangat senang basket, saya kayak itu adalah keluarga saya, bahkan itu pelarian saya dari manapun. Tapi pada saat itu Tuhan bilang, mau nggak basket ini buat aku, maksudnya buat Tuhan. Dan saya itu masih kayak kenapa. Soalnya itu satu-satunya tempat yang saya merasa diterima. Aku ngikutin aturanmu Tuhan. Aku gak pacaran, aku gak ini, gak itu. Tapi kenapa yang satu ini harus kamu ambil? Yang Tuhan ngomong, dan Tuhan berusaha ngajarin saya. Dan saya mulai mengerti bahwa saat saya memberikan sesuatu ke Tuhan, Tuhan ngasih saya yang lebih baik. Saat saya memberikan basket itu ke Tuhan, meskipun gak dengan gampang, Tuhan ngasih saya sebuah perjanjian demi perjanjian. Perjanjian saat saya melangkah, saya selalu melihat grace to grace, anugerah demi anugerah. Tuhan kasih lihat saya, kasih lihat sesuatu yang mukjizat-mukjizat yang sangat hebat setiap saya melangkah. Saya dikasih kesempatan pelayanan, saya dipercayakan rumah belajar, saya dikasih kesempatan Tuhan buat ngasih makan 1.000 orang. Itu perjanjian saya dengan Tuhan. Awalnya saya merasa gak layak. Saya merasa gak layak. Saya melihat dari background keluarga saya, ini semua kayak bukan, saya gak masuk hitungan lah. Sama sekali gak masuk hitungan. Tapi firman-Nya bilang bahwa kita semua sudah ditebus dan kita layak untuk menerima perjanjian demi perjanjian. Dan sekarang teman-teman, aku mau ngajak semuanya buka botol yang isinya ada kertas dan ada bolpen. Di sini Tuhan menawarkan kita semua sebuah perjanjian terbuka buat setiap individu, buat setiap orang, pribadi demi pribadi. Boleh dibuka. Kalian boleh, nanti saya akan kasih waktu 3 menit untuk nulis perjanjian apapun itu yang Tuhan kasih di hatimu sekarang. Perjanjian tentang keluargamu, tentang masa depanmu, apapun itu. Kalian boleh tulis. Ini akan menjadi sebuah perjanjian kita dengan Tuhan. Bukan dengan samping-samping kita, bukan dengan teman-teman kita, bukan dengan pemimpin kita. Tapi ini tentang kita dengan Tuhan. Tentang perjalanan kita dengan Tuhan. Semuanya boleh tulis apapun tentang perjanjian yang kalian inginkan. Diri kalian pribadi dengan Tuhan, apapun itu. Kalian adalah orang-orang yang dipilih. Kalian di sini adalah tamu undangannya Tuhan. Kalian saat datang sekarang bukan sekedar kayak kebetulan. Kalian tiba-tiba pengen datang. Tapi ini adalah sebuah undangan. Dan Tuhan sekarang kasih surat terbuka buat kalian semua. Buat kita semua. Oh Tuhan, setiap perjanjian akan dimeteraikan. Allah kita adalah Allah perjanjian. Dia akan selalu menepati perjanjiannya dengan anak-anaknya. Yang sudah boleh persiapkan hati kita untuk menerima perjanjian. Tuhan ingin memperlengkapi setiap kita dengan perjanjian-perjanjian itu. Kita adalah generasi akhir zaman yang akan menyelesaikan yang belum selesai. Kita dipersiapkan Tuhan untuk jadi anak panahnya, untuk melesat sesuai yang Tuhan mau. Remember love, remember mercy, Christ before me, Christ
sudah selesai, berdiri dengan saya angkat. Remember love, remember mercy, Christ before me. Your loving kindness has never failed me. Christ before me, Christ before. Katakan remember love. Mungkin apa yang kami tulis itu sesuatu yang kami gak akan pernah sanggup kerjakan. Untuk itulah kami membuat perjanjian dengan Engkau. Sebab yang akan mengerjakan adalah kami dengan Tuhan kami. Kami gak lagi jalan sendiri. Kami berjalan dengan Yeshua kami. Remember love, remember mercy, Christ before me, Christ behind me. Your loving kindness has never failed me. Christ before me, Christ behind me. Jesus, I need you every moment. I need you. Be now, please raise Lord up, sing out your praise forever. Katakan Jesus, I need you. Jesus, I need you every moment. I need you. Hear now, please raise Lord up, sing out your praise forever. Remember love, remember Engkau berjalan di depan kami Tuhan. Engkau berjalan bersama dengan kami. Remember love, remember love, remember mercy, Christ before me, Christ behind me. Your loving kindness never failed me. Christ before me, Christ behind me. Sama-sama angkat. Percayalah apa yang saya tulis di sini saya nggak akan pernah bisa kerjakan sendiri. Dan ini sangat bukan Tintin. Ini jauh di luar apa yang saya bisa kerjakan. Dan mungkin yang engkau tulis sama. Untuk itulah kita perlu perjanjian. Karena waktu yang namanya perjanjian yang mengerjakan bukan kita sendiri. Mungkin kita bilang sama Tuhan, Tuhan aku gak mau gini lagi, aku gak mau gitu. Atau kau bilang Tuhan sekolahku bagi Yesus, kotaku bagi Yesus. Kita perlu yang namanya perjanjian supaya kita mengerjakan dengan Tuhan. Engkau yang merasa perlu Tuhan dan engkau merasa untuk menyelesaikan ini perlu Tuhan, angkat yang tinggi. Remember love, remember. Katakan Christ before me, Christ behind me. Your loving kindness has never. Engkau gak pernah Tuhan, tidak pernah gagal, tidak pernah gagal. Sepakat, remember. Ini perjanjian karena cinta, perjanjian anugerah. Bukan karena kami bagus, tapi karena kami tidak mampu, kami angkat ini di hadapanmu. Kalau Tuhan bilang 1 miliar anak muda,
Ini kami bagian dari itu Tuhan. Christ be, katakan remember love, remember love, remember mercy. Christ before me, Christ behind me. Your loving kindness has never failed me. Christ before me, Christ behind me. Katakan Jesus, I need you. Jesus, I need you. Every moment I need you. Here now His grace brought on, sing out your praise forever. Sekali lagi katakan Jesus, I need you. Every moment I need you. Here now His heart brought on, sing out your praise forever. Remember love, remember love. Amin. Berjalan dengan kami Tuhan. Engkaulah tiang awan dan tiang api kami. Engkau yang mengeluarkan kami dari Mesir, memasukkan kami ke dalam tanah perjanjian. Tuhan yang sama yang kami sembah. Kami angkat perjanjian ini di hadapan-Mu. Ini seperti perjanjian darah antara kami dengan Tuhan. Kami angkat ini di hadapan-Mu sebagai anak-anak panah. Biar kami selesaikan ini dengan Tuhan. Terima kasih buat malam ini. Terima kasih untuk setiap meterai. Terima kasih untuk setiap cinta. Terima kasih untuk setiap kekuatan. Ini kehormatan buat kami untuk ada di tabung panah raja. Terima kasih buat anugerah-Mu, bawa kami ke tempat di mana Engkau mau Tuhan. Terima kasih buat malam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kita semua sepakat katakan amin. Sembah dan puji nui tatamu. Sembah dan puji nui tatamu. Sembah dan puji nui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji nui tatamu. Sembah dan puji nui tatamu. Sembah dan puji nui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya, haleluya. Tuhan, kami bersyukur, kami menikmati hadirat-Mu. Kami menikmati kemuliaan Tuhan di tempat ini. Kami boleh pulang dari tempat ini karena kami dipuaskan. Kami boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Hari ini Kau melihat anak-anak muda yang terlahir menjadi baru. Yang akan berjalan dalam pengurapan Tuhan. Dengan keberanian dan hati yang taat kepada Tuhan. Keberanian untuk melakukan kehendak Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah setiap orang, anak-anak muda di tempat ini, mereka ialah yang menjadi anak panah di tangan Raja. Mereka akan melesat tepat pada sasaran. Mereka tidak akan gagal ya Tuhan dalam apa yang Kau suruhkan dalam hidupnya.
Terima kasih kami bersyukur kepadamu. Malam hari ini Tuhan, jadi satu malam titik balik buat setiap anak muda. Kami boleh melihat dengan kacamata Tuhan. Kami boleh melihat dengan cara pandang yang baru. Engkau telah merubah arah tujuan kami sepakat dengan Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur, kami menyambut Tuhan, hujan awal, hujan akhir yang Kau curahkan bersama-sama. Tuhan, seluruh dunia, Tuhan, anak-anak muda akan bangkit Tuhan, melakukan kehendak Tuhan dan menjadikan bumi ini penuh kemuliaan Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur hamba-Mu yang sudah menjadi berkat, Bapak Henry, sudah Tuhan kirim ke tempat ini. Kiranya urapan hikmat yang baru turun atasnya. Mari kita angkat tangan buat hamba-Nya. Kami semua mengangkat tangan buat hamba-Mu ini Tuhan. Banyak perkara yang Kau telah percayakan dalam kehidupannya. Bukan dia sendiri, tapi ada begitu banyak malaikat yang menolongnya, yang menyertai, yang menjadi pelayan-pelayan, yang apa yang dia suruhkan, yang dia katakan akan dikerjakan dengan sempurna. Kami berdoa ya Tuhan, berkati istri, berkati anak-anak, berkati anak asuhnya, berkati jemaat digembalakan, berkati setiap kegerakan yang Tuhan percayakan. Dia boleh pergi membawa api Tuhan, dan di mana dia ada, api itu boleh menyambar ya Tuhan, dan boleh terjadi sebuah kegerakan-kegerakan yang baru. Terima kasih Kau pakai dia dengan cara-Mu yang baru ya Tuhan, yang belum pernah ada. Biarlah Engkau sendiri yang memberikan hikmat, ide yang datang dari surga. Terima kasih, demikian kami semua, kami akan pulang dengan apa yang Tuhan sudah siapkan buat setiap kami. Di dalam persekutuan Bapa, Putra dan Roh Kudus dan pengurapan yang baru. Engkau menjadi pribadi yang segar, yang kuat, bergairah, penuh semangat. Hatimu akan menggelora untuk Tuhan. Melayani dengan segenap hati, dengan segenap cinta. Terima kasih, kami semua pulang diberkati Tuhan dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati mari berkata amin. Haleluya. Selamat Natal, Tuhan memberkati. Selamat Natal, Tuhan memberkati. Terima kasih teman-teman.